Oke teman-teman, kali ini kita akan ditemenin juga oleh teman-teman dari kakak-kakak HMPS. Monggo silakan masuk. Ya, Halo, Assalamualaikum Halo. Kak Rina. Assalamualaikum Tung. Iya. Iya. Oke, jadi kita kedatangan tambah personil nih yang gabung kita podcast supaya lebih seru lagi. Iya, dong Iya. pastinya. Siapa Mungkin nih? bisa perkenalan dulu nih. Iya nih, aku Natasha nih Kak. Iya. Madep sana dong Kak. Aku Natasha nih Kak. Boleh disapa dulu Mas. Yes, halo. Oke, kalau dari aku itu ya mungkin cukup terkenal ya. Ya, nama aku Muhammad Ridho Juliawan aja. Iya. Oke. Jadi teman-teman, ini Kak Natasha dan Kak Ridho ini juga mahasiswa manajemen dakwah juga. Mbak Natasha ini satu semester sama saya, semester 4, Iya. dan Mas Ridho ini semester 2, angkatan 25 nih. Oke, jadi Kak Natasha dan Kak Ridho nih. Jadi tadi pembahasannya itu udah cukup lumayan seru nih. Iya. Jadi tadi sudah membahas tentang pentingnya literasi digital. Habis itu tadi juga nyinggung-nyinggung nih tentang AI. Nah, aku juga mau tanya dulu nih ke Mbak Afida nih. Kan di berkembangnya teknologi ini kan banyak sekali AI ya Mbak. Ada ChatGPT, Gemini, Claude, dan banyak sekali lah. Iya. Nah, sebenarnya cara yang benar kita sebagai mahasiswa, mungkin anak muda, cara penggunaan AI yang benar, mungkin untuk membantu membuat tugas atau membantu membuat konten-konten dakwah, itu seperti apa sih Mbak? Oke, mungkin di sini juga relate banget nih sama teman-teman di sini. Iya, iya, Juga benar. aku melimpahkan beberapa berdiskusi bareng ChatGPT untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan, mungkin seperti itu ya. Nah, kalau misalnya based on pengalaman ini aja, nanti kita sharing-sharing gitu ya. Yang pertama tentunya ketika kita mau memilih how to work with AI gitu, Iya, gimana kita bekerja sama AI, kita posisikan dulu nih, kita nih masih manusia, kita nih yang pegang kendalinya, kita yang pegang mouse-nya, kita yang pegang keyboard-nya. Iya. Nah, tapi si AI tadi itu diposisikan sebagai siapa? Diposisikan sebagai teman sharing, Iya. sebagai buat apa ya, buat sharing, buat bertukar pikiran dan lain sebagainya. Dimana di sini bukan AI kan yang bawa topiknya, Iya, tapi kan betul. kita nih yang bawa topiknya. Nah, ketika kita udah ngetik tadi topiknya itu apa yang sih mau kita bahas, kita yang akan membawa selanjutnya topik ini mau dibahas kemana. Iya. Nah, berarti ketika kita mau membawa AI ini ke jalur yang kita inginkan, berarti kan harus ada sifat kritis yang ada di Iya, kita, ya betul kan? sekali. Kritis ini, oh habis ini yang bisa ditanyakan ini, oh ketika nggak bisa dipercaya, berarti aku harus menguliknya itu dengan kata-kata seperti ini. Ya dianggapnya temen nih, jadi ketika nanti AI udah kasih tahu, teman-teman merasa belum puas, dan itu apalagi baru 2 bubble yang Iya. muncul ya, nah itu please tolong guys, teman-teman bisa tambahkan lagi nih di situ, apa sih maksudnya gimana, bagian ini gimana, kan ada ya kalau misalnya di ChatGPT ada Ask GPT dan lain sebagainya. Iya. Mungkin kayak gitu. Jadi kayak kita juga mungkin kurang kritis juga ya terhadap AI. Kadang ya cuman copy paste buat tugas, salin tempel. Nah, biasanya kenapa sih Rizal kok bisa atau mahasiswa pada umumnya teman-teman nih, kenapa tinggal copy paste aja? Apa sih faktor yang biasanya tuh teman-teman alami sampai ya, semoga copy paste ini tuh sebagai solusi kepepet ya. Jadi bukan Iya, benar banget. bukan emang begitu jalannya cara mengerjakannya, tapi emang karena teman-teman mungkin ada apa gitu sehingga memilih jalur terakhir yaitu copy paste. Kenapa nih? Nah, kalau menurut dari aku diri sendiri ya, nanti urut semua nih. Nah, Oke. kita dapat juga nih. Nah, kalau dari aku, kenapa kok mungkin aku juga ya sering copy paste nih. Nah, kadang aku masih belum bisa menentukan prioritasku Mbak, di situ. Oke. Kadang kayak kebanyakan kegiatan di situ atau kebanyakan tugas, akhirnya aku tidak bisa menentukan prioritasku, akhirnya keteteran semua nih. Terus tugas sudah deadline, akhirnya ada AI nih, kesempatan nih. masukin tugas, salin tempel. Nah, Oke. tapi juga dari situ juga ini sih nggak membenarkan juga sih, kayak gitu. Benar. Itu kalau dari aku, menurut dari Mas Ridho gimana? Iya, kalau dari pandangan aku itu
adanya tugas mepet begitu ya, itu disebabkan biasanya karena kita menyepelekan. Ya, karena ya dengan adanya AI gitu kan. Jadi kita menganggap wah ada AI nih, bentar aja. Ya, nah itu nih yang jadi penyakit pada saat ini gitu ya. Jadi ya tergantung dari orang sendiri sih, pribadi masing-masing. Tapi kalau misalnya dari Ridho sendiri yang karena merasa terbantu, akhirnya tuh kayak ngejepit itu apa sih bahasa Indonesia? Oh, gampang kayak apa ya? Bergantungnya gitu ya. Bergantung ya. Bergantung. Iya, betul sekali. Oke. Dari kan Natasha gimana? Sama sih Kak ya, kadang sibuk gitu. Kadang aku juga mikir kayak AI itu bisa aku kulik-kulik nih. Kadang aku nggak cukup cuma satu chat sampai limit gitu karena aku nggak pakai aplikasi ya. Nggak pakai premium Ini gitu ya. gimana sih? Ini betul apa salah? Masa ya jawabannya itu pernah aku gituin sama AI. Tapi kadang juga capek sih AI-nya sampai ada limitnya. Iya. Harus mulai lagi dari awal gitu. Oke, jadi kalau misalnya di sini nih, mungkin aku ambil 3 gitu ya, 3 alasan kenapa teman-teman tuh akhirnya memutuskan untuk copy paste gitu ya. Nah, yang pertama itu kalau misalnya tadi dari Rizal itu karena belum ada prioritas, belum bisa mengatur prioritasnya. Kalau dari Ridho sendiri ya karena tadi udah ada AI, ya udah biar AI aja gitu. Kalau misalnya Natasha di sini karena kesibukannya cukup banyak, jadi nggak sempet nih untuk mengkritisi ChatGPT, ditambah lagi ChatGPT itu ada limitnya gitu ya. Oke, kita bahas dulu dari, jadi teman-teman kalau misalnya ada masalah, kita tuh nggak harus setelah ada masalah baru menyelesaikan. Kita tuh kan ada yang namanya tindakan preventif atau pencegahan. Nah, gimana sih biar kita nggak mengalami tidak bisa menentukan prioritas, kemudian menyepelekan, kemudian tadi ada kesibukan. Itu gimana sih kita bisa mengelola ini atau mencegah kita itu di dalam kondisi yang ketiga ini tadi. Yang pertama, kalau misalnya belum ada prioritas, berarti yang harus Rizal lakukan adalah membuat prioritas itu sendiri. Nah, prioritas yang dibuat sama Rizal itu juga ada batasnya, ada batas waktunya. Jadi misal misal tadi ada 3 mata kuliah yang akan diujiankan gitu. Nah, di sini ada mata kuliah literasi digital, ada sosiologi, sama ada manajemen. Nah, di sini menurut teman-teman yang paling susah itu adalah mata kuliah misalnya literasi digital, misal kayak gitu. Nah, yang harus teman-teman lakukan, apakah teman-teman akan belajar literasi digital semalam penuh? Enggak juga. Nah, maka dari itu teman-teman, yang perlu teman-teman kasih batasan, yang perlu teman-teman lakukan, batasan untuk melakukan kegiatan A sampai jam segini aja. Selesai nggak selesai ya selesai gitu, karena harus ada kegiatan yang lain gitu. Kemudian kalau dari Ridho tadi ada yang dirasakan menyepelekan karena ada AI dan lain sebagainya. Nah, balik lagi nih, setelah Ridho bergantung sama AI, apa sih yang Ridho dapatkan? Apakah Ridho semakin paham atau ya udah yang penting cepat selesai aja? Nah iya, kalau begitu pastinya itu nggak paham. Oke, nah kalau misalnya nih di sini Ridho sama-sama meluangkan waktu 30 menit untuk copy paste AI, dan nanti kalau misalnya sisa waktunya untuk scroll sosial media, dibandingkan dengan Ridho memilih untuk berdiskusi dengan AI, habis itu Ridho lebih paham milih yang mana? Yang A, yang awal atau yang akhir tadi? Akhir. Iya, akhir dong Natasha. Ya memang kebanyakan kepada A juga, seperti aku juga. Jadi kalau misalnya lagi ingat nih, kita ini cuma punya waktu yang terbatas, ya kan? Nah, berarti yang perlu kita lakukan ya karena waktu itu terbatas dan kita nggak bisa minta tambahan additional waktu, kan kita nggak bisa nih, ya udah berarti mau nggak mau, dan biar kita ini tuh nggak memakan waktu lebih banyak di kemudian harinya, ya udah kita berarti serius sekarang. Misal contohnya kayak gini, misal teman-teman sekarang serius belajar literasi digital, ketika UAS nanti malam sebelumnya teman-teman nggak akan seberusaha itu, sekeras itu belajarnya karena sebelumnya udah belajar keras. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mengandalkan AI, ya malam sebelumnya teman-teman bisa jadi bekerjanya tuh akan lebih keras karena emang sebelumnya teman-teman terbiasa cicil gitu ya. Dan nggak terasah gitu jiwa pekerja kerasnya gitu. Dan yang ketiga, kamu sok sibuk banget sih.
Iya, jadi Jadi ada kalau kamu yang lebih sibuk nih. oh, iya, ternyata kamu yang lebih sibuk Oh, di sini. Iya. Nah, kalau misalnya ada kesibukan nih teman-teman, kalau misalnya hampir sama kayak punya Rizal tadi, kesibukan itu tentu saja yang dipilah-pilah berdasarkan prioritasnya terlebih dahulu. Kalau misalnya emang ada yang urgensi, ya terus habis itu ada yang mendadak kan kita nggak tahu nih Iya, ya betul. emergensi dan yang urgent itu yang mana. Nah maka dari itu baiknya sih kita tuh menyusun hari ini tuh apa aja yang mau dikerjakan, bukan seperti timeline jam 9 nanti sampai jam 10 aku mau jajan ke kantin kan, itu kan sebenarnya ya aku jajan tapi nggak tahu kapan ya kan, jam segini sampai jam segini kuliah misal kayak gitu. Jadi kita harus bisa plottingan aja nih ke mana sih kegiatan-kegiatan ini yang bakal aku lakukan. Ya, seperti itu. Oke Mbak Vida, ini kan karena waktu nih udah mepet banget Iya. dan kita udah keseruan banget nih ngobrolin, jadi lupa waktu ya. Iya. Iya, bener banget. Jadi Tapi mungkin jangan terpaksa gitu ngomong serunya. Masih ada mau pesan ini sebenarnya. Ya udah nanti kita di belakang layar ya. Iya, Oke, nanti kita lanjut di belakang ngopi-ngopi ya. Part dua nggak sih? Iya, Mas, part 2. Iya. Oke Kak Vida, mungkin sebelum kita akhiri podcast ini nih, ada nggak nih kayak closing statement atau inti dari pembahasan kita bahwasannya sebenarnya agama dijadikan konten itu strategi atau salah sebenarnya sih? Oke, agama yang dijadikan konten itu adalah sebuah strategi kalau misalnya dari aku sendiri. Kenapa? Karena ya yang mau aku unggulkan itu adalah penyebarannya. Yang mau aku tampakkan adalah esensi dari agama itu sendiri. Nggak ada kan agama yang mengajak kita kepada kejelekan gitu. Yang bikin tercoreng itu paling dari kesalahan manusianya hilaf, manusianya nggak mengamalkan ajaran agama itu sendiri dan lain sebagainya. Jadi di era saat ini aku sangat menyarankan teman-teman untuk ikutan masuk ke dalamnya, berkreasi di dalamnya juga. Jangan sampai konten-konten ini dipenuhi oleh konten-konten yang konten agama kita ini harus ikutan hadir di situ gitu. Karena tontonan yang kita mau berikan itu tuh harus berisi dengan tuntunan. Jadi nggak hanya tontonan yang menghibur ya udah scroll gini-gini ada manfaatnya scroll, tapi enggak, harus ada tuntunannya. Mungkin seperti itu dari aku, Rizal. Oke. Jadi terima kasih juga tak ucapkan buat Mbak Vida dan buat Kak Natasha dan Kak Rinto yang sudah mau ikut gabung ngobrol-ngobrol seru nih. Mungkin untuk teman-teman Madageng dan teman-teman yang menonton konten ini bisa diambil makna atau inti pembahasan bahwasannya agama itu dijadikan konten sebenarnya salah atau strategi nih. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sesuai dengan perspektif teman-teman sendiri gitu. Mungkin punya pendapat yang mungkin mendapat malah lebih bagus atau gimana gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mau mantengin terus podcast ini, dan apabila teman-teman ada saran atau kritik tentang podcast agar lebih baik lagi bisa masukkan ke kolom komentar di bawah. Oke, aku Rizal dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.